Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama antara hormat kepada Albani selaku Direktur Pondok Pesantren Berkelan Arbani Bidah, dan kepada Umida selaku pengasuh pesantren Berkelan Arbani Bidah, dan kepada guru-guru Pondok Pesantren Berkelan Arbani Bidah. Selanjutnya antara hormat kepada guru, pada kedua orang tua saya dan keluarga saya di rumah. Dan saya akan menceritakan tentang Wali Songo part yang kedua, itu dari Sunan Giri sampai Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Sunan Giri lahir pada pertengahan abad 15. Yang pertama, dengan nama asli adalah Raden Paku. Dia adalah putra dari Maulana Ishak dan dikenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri memulai aktivitas dia awalnya itu di daerah Giri dan sekitarnya, dengan mendirikan pesantren yang santrinya itu kebanyakan yang lemah ekonomi. Lumayan ekonomi. Ada rukun nikah. Yang pertama adalah sikat. Masyarakat yang ekonominya lemah, ia mengirim juru dakwah terdidik ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Nah, Sunan Giri itu terkenal sebagai pendidik yang berjiwa demokratis. Ia mendidik anak-anak melalui berbagai permainan yang berjiwa agama seperti jelungan, gendit ferit, cor gula, cublak-cublak suweng, dan ilir-ilir. Dan Giri wafat dimakamkan di Giri, Gresik pada tahun 1506. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407. Nama radennya adalah Raden Kosim atau Syarifuddin. Nah, ia juga merupakan putra Sunan Ampel pada waktu wali memutuskan untuk mengadakan pendekatan kultural pada masyarakat Jawa dan menyiarkan agama Islam. Sunan Derajat itu juga tidak ketinggalan untuk menciptakan tembang Jawa yang sampai saat ini masih digemari masyarakat, yaitu tembang Pangkur. Hal yang masih menonjol dalam dakwah Sunan Derajat ialah perhatiannya yang serius pada masalah-masalah sosial. Dakwahnya selalu berorientasi pada kegotong royongan. Ia selalu menekan bahwa memberi pertolongan kepada masyarakat umum serta menyantuni anak yatim dan fakir miskin merupakan suatu amalan yang diperintahkan oleh agama Islam. Sunan Derajat wafat di Sedayu, Gresik pada pertengahan abad ke-16. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dilahirkan pada akhir abad 14 dengan nama Raden Mas Said. Ayahnya itu bernama Raden Sahur Tumenggang Wilatikta yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Nawangrum. Orang nama Kalijaga itu berasal dari rangkaian bahasa Arab Qadi Zaka yang berarti membersihkan dan bermakna pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Nah, kata Qadi Zaka tersebut menurut ejaan orang Jawa itu menjadi Kalijaga. Nah, karena sistem dakwanya yang intelek dan aktual itu para bangsawan dan cendekiawan banyak yang bersimpati kepadanya. Nah, ketika para wali memutuskan untuk menggunakan pendekatan kultural termasuk pemanfaatan wayang dan gamelan sebagai media dakwah, orang yang paling berjasa dalam hal ini adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sangat berjasa dalam perkembangan wayang purwa atau wayang kulit yang bercorak Islam seperti saat ini. Sunan Kalijaga mengarang aneka cerita wayang yang bernapaskan Islam, terutama mengenai etika. Sunan Kalijaga yang berjasa dalam pengembangan seni suara, seni ukir, seni busana, seni pahat, dan kesusastraan. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus nama aslinya adalah Ja'far Sadik. Menurut silsilahnya, Sunan Kudus itu bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad. Dan Sunan Kudus itu menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya.
Ia mempunyai keahlian khusus dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir serta logika. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga itu mendapatkan julukan Waliul Ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus juga melaksanakan dakwah dengan pendekatan kultural. Dalam kultural, beliau menciptakan berbagai cerita agama termasuk gending yang terkenal yaitu gending Maksumambang dan gending Mijil. Selanjutnya ada Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari kalian Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Nama aslinya adalah Umar Said, sedangkan nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Sunan Muria itu memusatkan kegiatannya di Gunung Muria, yaitu yang terletak 18 km sebelah utara kota Kudus. Nah, ciri khas Sunan Muria dalam upaya menyiarkan dakwanya adalah menjadikan desa-desa kecil sebagai pusat dakwanya. Ia lebih suka menyendiri dan bertempat tinggal di desa dan bergaul dengan rakyat biasa. Cara yang ditempuhnya dalam menyiarkan agama Islam adalah dengan mengadakan kursus-kursus bagi kaum pedagang, para nelayan dan rakyat biasa. Selanjutnya yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah pada tahun 1448. Dia adalah cucu dari Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Ia mengembangkan ajaran Islam di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sudan Kelapa dan Banten sebagai dasar bagi pengembangan Islam di Banten. Gunung Jati wafat di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.